Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah, para hadirin salat jamaah, salat isya dan tarawih dan witir yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kebaikan yang melimpah pada diri kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan izin dan pertolongannya untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah dan dilanjutkan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan harapan kita adalah setiap kali aktivitas atau amal soleh yang kita lakukan, ibadah ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab wasilah itulah, dari keberkahan itu banyak hal yang akan didapatkan oleh kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin. Khususnya tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah tentang keluarga. Diambil, diinspirasikan dari salah satu ayat di surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga adik-adik yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dari ayat ini menginspirasi bahwa doa-doa yang setiap kali kita ucapkan kadang terasa ringan, bahkan kita sudah hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sudah sangat fasih sekali, apalagi ketika para imam selesai sholat kemudian memimpin doanya, maka ini bagian doa yang sering kali diucapkan dan terus kita aminkan. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun doa ini sangat singkat, sangat fasih kita ucapkan, tapi kalau kita renungi maknanya, ini sangatlah mendalam. Bahkan terkadang terasa berat sekali kita untuk mengimplementasikannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta adalah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami pasangan-pasangan, baik suami ataupun istri, dan juga keturunan kami, anak-anak yang penyejuk mata, qurrata a'yun. Para ulama ketika meriwayatkan tafsiran ayat ini, yang dimaksud dengan penyejuk mata bukan cuma terlihat wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, putih dan sebagainya. Yang itu hanyalah pandangan manusia. Dan pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terlihat baik di sisi manusia boleh jadi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang nampak di mata manusia itu kurang baik, tetapi justru di sisi Allah Subhanahu wa taala ia sangatlah baik. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap untuk mendapatkan pasangan-pasangan, baik itu suami mendapatkan istri, istri mendapatkan suami, ya. Kemudian para ayah yang ingin mengharapkan anak-anaknya sebagai penyejuk matanya, bunda-bundanya, ibu-ibunya yang berharap anak-anaknya kelak menjadi qurrata a'yun, maka sejatinya hal ini dimulai dari keluarganya. Dimulai dari siapa? Nah, terinspirasi dari salah satu hadis yang sangat panjang sekali dibahas dalam kitab Sahih Bukhari di awal-awal, ketika permulaan turunnya wahyu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak bapak-bapak ibu dan sekalian untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di bulan Ramadan,
Ketika itu malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Tahukah para bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, bagaimana ketika dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya beliau itu dikenal orang yang santun, orang yang kalem, orang yang tenang. Tetapi pada saat itu, pada malam itu, keadaan Rasulullah SAW itu berbeda. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kemudian membacakannya ayat-ayat tersebut, maka Rasulullah SAW berada dalam kondisi yang ketakutan. Bahkan diriwayatkan tubuhnya gemetar sambil turun dari Gua Hira menuju rumahnya. Saking gemetarnya ketakutan, ketika sampainya di rumah, bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika dalam kondisi gemetar, kondisi ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena beliau baru saja melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Penampakan malaikat Jibril pada saat itu, bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dihadapkan sebuah surat, ya, dihadapkan sebuah surat, tulisannya tulisan kanji, misalkan, kanji huruf apa, Pak? Jepang apa Cina? Jepang ya. Kemudian atau tulisannya tulisan Rusia. Kemudian tiba-tiba bapak-bapak dipaksa, bacalah. Dalam kondisi sepi, diminta baca. Kira-kira seperti apa Pak? Yang belum pernah belajar bahasa Rusia, nggak bisa baca. Sebagaimana Rasulullah, mana biqori, nggak bisa baca. Apa yang saya baca? Sampai dipaksa 3 kali, bacalah, bacalah, bacalah. Dan begitulah kondisi kita kalau disuruh baca sesuatu bacaan atau teks yang tidak kita fahami, maka pun kita akan ketakutan. Apalagi di suasana yang malam pada saat itu. Kebayang kondisi Rasulullah turun dari Gua Hira. Kalau yang pernah umroh kemudian turun, ya, itu merasakan bagaimana lelahnya. Tetapi Rasulullah SAW dalam kondisi gemetar itu berjalan menuju rumahnya, kemudian bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ketika kondisi seorang suami kemudian dia datang ke rumah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan ketakutan. Kemudian meminta istrinya zamiluni, zamiluni, minta diselimutin. Maka saat itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tanpa banyak tanya. Tanpa banyak tanya. Bayangin kalau mungkin bapak-bapak sekarang pulang dari kantor atau pulang dari perniagaannya, tiba-tiba ada masalah di jalan atau masalah kantor, kemudian mukanya tampak terlihat oleh istrinya itu nggak biasa, maka sang ibu kira-kira nanyanya gimana, Bu? Kenapa Pak? Gitu kan? Terus bapaknya jawab apa? Enggak ada apa-apa. Pasti ibunya pasti tanya lagi. Udah cerita aja Pak. Gitu kan? Bapaknya bilang, bapaknya ini bijaksana karena udah tahu sang istri ini pekerjaannya berat di rumah, maka nggak mau ngasih beban. Udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Dengan santainya kayak gitu. Itu realita Pak ya. Tapi ibu kan nggak percaya, justru malah bilang, Bapak kenapa sih nggak percaya? Wah Bapak mulai ada yang disembunyiin nih. Wah Bapak nggak jujur nih. Pasti dengan banyak pertanyaan seperti itu yang justru mengakibatkan kondisi rumah tangga suami istri kadang-kadang terpicu sebuah emosi. Tapi coba lihat, perhatikan bagaimana Ibunda Khadijah menghadapi suaminya yang sedang ketakutan, yang merasa dalam masalah yang besar. Apa yang dilakukan? Beliau ikutin apa arahan dari suaminya. Tanpa banyak tanya, minta diselimutin, selimutin. Sampai akhirnya kondisinya tenang, baru sang suami cerita. Apa ceritanya? Beliau ceritakan bagaimana melihat makhluk yang pertama kali dia lihat. Kemudian dia merasa khawatir. Rasulullah SAW merasa khawatir sampai-sampai mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir apa yang terjadi terhadap diriku. Aku takut ada sesuatu yang buruk menimpaku. Begitu begitu statement dari Rasulullah SAW ketika selesai mencerita. Tapi coba perhatikan Bu, apa jawaban seorang istri yang salihah ketika diceritakan ketakutan suaminya? Ibunda Khadijah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yuhzika Allahu abada. Sesungguhnya Allah nggak akan pernah menghinakanmu selamanya. Pertama,
kalla, ditolak sekali-kali tidak dengan tegas. Sang istri menjawab, kalla, sekali-kali tidak, suamiku. Wallahi, demi Allah, ma yuzikallahu abada. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kemudian diceritakan engkau adalah orang yang penyambung silaturahim, engkau adalah orang yang suka berinfak dan sebagainya. Dihibur suaminya ketika dalam keadaan ketakutan. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, salah satu karakter, ini kita ke ibunya dulu ya Pak ya. Salah satu karakter wanita yang salihah atau istri yang salihah, para ibu, ketika sang suami qadarullah ketika ditimpa sebuah peristiwa yang besar menurut dirinya, kemudian tampak wajahnya ketika pulang ke rumah tidak biasa, maka jangan sampai terpancing emosi kemudian menanyakan banyak hal. Tirulah sikapnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ketika suaminya minta ini minta itu, dilayani dulu sampai nanti sang suami bercerita. Insya Allah suami bercerita kalau sudah kondisinya tenang. Lantas apakah sampai di situ cukup? Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Ibunda Khadijah ketika mendengar ceritanya Nabi SAW, membawanya kepada siapa? Kepada saudaranya Waraqah bin Nufail, seorang ahli kitab, ahli ilmu. Bayangin Pak, pada saat itu di zaman jahiliyah itu terkenal profesi yang paling besar itu antara dukun sama ahli nujum, peramal. Itu yang paling populer. Dukun, yang tukang santet, sama peramal, itu yang paling populer saat itu. Sehingga ketika ada masalah-masalah gaib seperti ini, mereka datangnya ke situ. Tapi coba lihat bagaimana ketika masa jahiliyah pada saat itu, tetapi Ibunda Khadijah dengan kecerdasannya justru membawa suaminya yang mengalami kesulitan datangnya ke ahli ilmu. Ke ahli ilmu, bukan ke dukun, bukan ke peramal, bukan, ke ahli ilmu, ke ahli kitab. Maka yang dijawab pun adalah sebuah solusi. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita ketika dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga, mencampur adukan antara urusan kita dengan sesuatu yang tidak semestinya atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jangan sampai ketika kita ditimpa peristiwa-peristiwa besar atau musibah, tapi kita larinya justru bukan ke ahli ilmu, justru larinya ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan nafsunya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Bagaimana kita mengambil inspirasi dari peristiwa keluarga yang paling menjadi toladan kita, yaitu keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah cahaya bermulai. Dari situ menyebar ke seluruh penjuru bumi sampai kepada kita pada akhirnya. Itu baru ibu-ibu Pak. Bagaimana sikap ibu-ibu untuk mendapatkan keturunan yang salihah? Dia harus punya karakter yang salihah. Ketika dia ingin keturunannya salih dan salihah, maka dia harus punya ilmunya. Bagaimana kita lihat Ibunda Khadijah justru mendatangkan kepada ahli ilmu. Nah, yang kedua, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibu yang salihah itu atau istri yang salihah itu tidak akan terwujud tanpa adanya seorang suami yang salih. Istri yang salihah itu akan terbentuk oleh suami yang salih, suami yang mengilmui dirinya, suami yang senantiasa bertanggung jawab atas nafkahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa." Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah qawamnya bagi para wanita atau istri. Suami adalah pelindung bagi istri. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya para ayah, ketika kita menginginkan sang istri qurrata a'yun, maka sang suami harus paham ar-rijal rajulun. Rajulun itu ada kesamaan makna dengan rijlun. Rijlun itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu? Kaki. Rajulun jimlan dengan rijlun, kaki. Ada kesamaan makna. Apa maknanya? Maknanya adalah kaki fungsinya sebagai penopang badan kita. Kaki penopang beban kita, beban tubuh kita. Yang artinya kaki kita harus kuat. Sebesar apapun tubuh kita, seberat apapun tubuh kita, ketika dalam sholat, kaki kita harus kuat untuk menopang ibadah kita. Maka begitulah para suami, para ayah. Dia harus kokoh, karena dia menopang beban yang sangat berat. Apa beratnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berat Pak. Kalau ibu-ibu tadi cuma diminta sabar, tenang ngadepin suaminya, ya.
kemudian tetap mengilmui dirinya sebagai ibu yang berilmu. Tapi suami, Masya Allah Pak, bebannya berat, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka sebagaimana fungsi kaki adalah harus kuat. Dan kaki, rijlun, itu fungsinya bukan cuma penopang, tetapi dia untuk berjalan. Yang artinya Pak, laki-laki harus banyak jalan Pak. Harus banyak jalan. Jangan jedok wae gitu. Jangan diem-diem aja. Oh Ustaz, kerjanya WFH. Ya tetap kita harus olahraga ya Pak ya. Walaupun WFH gitu. Kenapa? Karena fungsi kaki adalah untuk berjalan. Maka laki-laki jangan cuma diem aja. Artinya wabtagu min fadlillah. Bertebaran kamu untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam aja. Jangan ngerasa lemah. Kenapa? Karena tadi ada beban. Bebannya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena sang suami, para ayah, dia harus menanggung beban bukan cuma nafkahnya, tetapi juga ilmunya. Karena ku anfusakum, kata Ali radhiyallahu anhu, bahwa pengertian adalah ku anfusakum adalah bagaimana menjaga keluarganya dengan ilmu. Sehingga ketika sang ayah atau suaminya itu pergi meninggalkannya atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi istri dan anak-anaknya sudah terpancar tertanam ilmu yang kuat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini haruslah beriringan. Dua hal ini, para peran seorang ibu, peran seorang ayah, peran seorang istri atau peran seorang suami, ini harus diiringi, harus beriringan, sejalan. Maka oleh karena itu mereka harus diilmui. Datanglah ke majelis ilmu. Datanglah ke majelis ilmu. Carilah guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan kita, baik Qur'annya, fikihnya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Karena apa? Karena tujuannya tadi. Bagaimana? Wadurriyatina qurrata a'yun. Kalau sang suami dan sang istri sama-sama sepaket untuk sama-sama ke surga, maka insya Allah sang anak pun menjadi salah satu wasilah nantinya kelak akan mendoakan mereka. Karena yang diingat adalah semua peran-perannya, semua peran-peran yang tentunya teringat oleh anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir di bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di antara potongan surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang berpuasa, dari surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, itu berbicara tentang puasa. Tetapi tahukah bapak-bapak, ibu sekalian, tentunya sudah diketahui bahwa salah satu ayat yang terselip di antara ayat-ayat puasa adalah ayat apa? Ayat munajat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat idza da'an. Maka Ramadan ini bukan cuma sekedar puasa, tetapi bulannya banyak berdoa. Salah satu doa yang kita kuatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan terakhir sebagai penutup, bapak-bapak, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah untuk mendapatkan generasi yang soleh itu kita juga perlu wasilah lembaga, wasilah masjid sebagai Islamic centernya. Maka tadi yang diumumkan sudah ada beberapa yang dibangun rumah tahfiz, bahkan ada renovasi di belakang tempat duduk. Maka ini jadi salah satu wasilah. Ketika kita tidak mampu mengilmui anak-anak kita, maka jadikanlah masjid itu menjadi pusat pendidikan buat generasi atau anak-anak kita nantinya. Yang kalau mereka masjid itu disupport oleh kita, keluarga-keluarga muslim, baik dari materi ataupun non materi, maka insya Allah pahalanya mengalir dan wasilah kebaikan untuk anak-anak kita. Barakallahu jami'an. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.